sanggup menjawab setiap pergumulan kami. Oleh sebab itu Tuhan, kuatkan kami tetap percaya kepada Engkau di dalam menghadapi segala apapun yang mungkin membuat kami menjadi takut, menjadi gentar. Tetapi kekuatan-Mu akan membawa kami untuk kami semakin sanggup menghadapi persoalan-persoalan hidup kami. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Urapi kami semua, urapi hamba-Mu. Biarlah kami semua akan diajar, mengerti akan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Shalom. Shalom juga untuk saudara-saudaraku yang mengikuti ibadah melalui online. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Hari ini tema firman Tuhan adalah menjadi berkat bagi masyarakat. Ya, satu tema yang memang tidak mudah, ya. Menjadi berkat di tengah kondisi yang sukar, kondisi yang mungkin bagi sebagian orang penuh dengan ketidakpastian. Tetapi inilah firman Tuhan yang memang Tuhan ingin supaya kita lakukan. Amin. Saudara mau melakukan firman Tuhan? Haleluya. Puji Tuhan. Menjadi berkat bagi masyarakat. Saya ingin mengajak kita untuk membuka terlebih dahulu di dalam Matius pasal ke-5. Kita akan membaca ayat 13 sampai 16. Ya. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di sorga. Iya. Ayat-ayat tadi berbicara bagaimana tentang sesungguhnya siapa kita di tengah-tengah dunia ini. Ya. Firman Tuhan katakan kita ini seperti garam dan terang di tengah-tengah dunia. Ya. Kalau berbicara tentang garam dan terang, itu adalah sesuatu yang sangat berdampak sekali bagi dunia ini. Betul? Ya. Namun sebelum saya lebih lanjut, berkenaan dengan tema hari ini adalah menjadi berkat bagi masyarakat. Mungkin di antara kita ada yang berpikir, Pak Edi boro-boro menjadi berkat. Ya kata orang Cirebon sih gitu ya. Wong saya sendiri hidupnya pas-pasan. Sekarang bisa makan, besok nggak tahu dah bisa makan enggak. Iya, mungkin ada di antara kita yang berpikir demikian. Gimana saya mau menjadi berkat bagi orang lain? Saudaraku, mungkin benar bahwa untuk menjadi berkat bagi orang lain dibutuhkan uang, harta. Kita akan bisa memberkati orang lain yang berkekurangan kalau kita mempunyai harta lebih. Betul? Ya. Baru kita bisa memberkati orang yang berkekurangan. Oke.
Kalau toh kita berpikir seperti itu, khususnya ya saudara-saudaraku yang Tuhan percayakan dengan berkat berlebih, ya. Tuhan perintahkan saudara harus juga menjadi berkat. Ya. Namun di sini yang ingin saya tekankan bahwa sekiranya ada saudara-saudara dipercaya oleh Tuhan dengan berkat berlebih, dengan harta yang berkelimpahan, saudara, ketika engkau diperintahkan Tuhan untuk menjadi berkat, marilah kita mempunyai mindset yang benar. Artinya begini, ketika kita memberikan berkat untuk orang lain, maka mindset kita, pola pikir kita adalah bahwa apa yang kita bagikan itu bukan milik kita. Harta yang bisa kita bagikan untuk orang lain itu sesungguhnya bukan harta kita. Amin. Itu adalah milik Tuhan yang dititipkan kepada kita untuk kita dibagikan kepada orang yang membutuhkan. Jadi di sini dibutuhkan sikap hati yang benar. Ya. Kalau saudara masih memiliki sikap hati yang salah, yaitu ketika kita memberi sesuatu kepada orang lain, kita menganggap bahwa apa yang kita berikan itu adalah milik saya. Dan kita masih merasa bahwa saya ini bos, saya ini yang punya uang, saya ini yang punya harta, saya ini yang punya barang-barang sembako ini, saya ingin beri kepada seseorang. Maka ketika sikap hatimu adalah saudara sebagai yang punya barang ini, hati-hati. Mungkin saudara akan kecewa. Ya, mungkin saudara akan kecewa. Ketika apa? Ketika orang yang kita kasih, orang kita beri, mungkin tidak berterima kasih. Ya. Mungkin ada seperti itu. Ya. Tetapi saya ingin bawa bahwa mari, sebagaimana Tuhan Yesus. Saya ingin bacakan di dalam Filipi 2 ayat 7 dikatakan begini. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba. Ketika Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini, Tuhan Yesus adalah sang pencipta bumi ini. Dia adalah bos di atas segala bos. Dia adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Dia datang ke bumi ini mengambil rupa seorang hamba. Sehingga di dalam Markus 10 ayat 45 dikatakan, anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Jadi kehadiran Tuhan Yesus ke muka bumi ini, dia mengambil rupa sebagai seorang hamba, dan seorang hamba adalah tugasnya untuk melayani, bukan untuk dilayani. Itulah yang ingin saya katakan, ketika saudara menjadi saluran berkat bagi orang lain, saudara bisa memberikan kelebihan hartamu bagi orang lain, bersikaplah sebagai seorang hamba, bukan sebagai seorang bos. Kenapa? Karena saudara sedang dipakai Tuhan menjadi saluran berkat. Saudara adalah hamba-hamba Tuhan yang dipakai Tuhan menjadi saluran berkat. Berkat yang dari Allah dibagikan bagi sesama kita yang membutuhkan. Itulah pola pikir yang benar, itulah mindset yang benar. Bahwa apa yang kita punya bukan punyaku. Bahwasanya aku bukanlah bos yang memiliki harta ini. Tetapi aku adalah hamba yang dipercaya Tuhan untuk mengelola harta ini untuk dibagikan kepada orang lain. Amin.
Ya Tuhan. Tetapi hari ini saya tidak ingin berbicara secara panjang lebar tentang hal ini. Berkenaan dengan tadi firman Tuhan yang kita baca. Next. Hidup yang bermakna adalah identitas setiap orang yang mengaku imannya kepada Kristus. Perubahan hidup yang dikerjakan oleh Roh Kudus dalam hidup kita haruslah nampak dan dapat dirasakan oleh masyarakat di sekitar kita. Kita harus menghasilkan buah pertobatan, yaitu hidup yang menjadi berkat bagi sesama. Jadi hidup kita ini ya harus bermakna. Harus membawa dampak bagi dunia ini. Ya. Sebagai orang-orang percaya, sebagai orang-orang Kristen, hidup kita harus berdampak bagi dunia ini. Ya. Inilah yang Tuhan kehendaki dalam setiap kehidupan kita. Siapapun kita. Ya. Siapapun kita. Kita harus membawa dampak. Ya. Untuk orang-orang di sekitar kita. Di dalam pimpinan Roh Kudus harus ada perubahan yang nyata dalam kehidupan kita. Perubahan-perubahan inilah yang harus bisa dilihat dan bisa dirasakan oleh dunia ini. Ya. Kita harus menghasilkan buah pertobatan, yaitu apa? Hidup yang menjadi berkat bagi sesama. Itulah yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Untuk menjadi berkat dalam konteks ayat-ayat tadi, ya, kita harus melakukan hal berikut. Poin pertama. Hidup menjadi garam dunia. Dari Matius 5 ayat 13 dikatakan, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kita tahu semua, garam itu rasanya asin. Ya. Makanan kalau tidak digarami, enak nggak ya? Sepertinya setiap makanan dibubuhi garam. Ya. Supaya enak. Saya literasinya adalah manfaat garam di sini, ya. Dikatakan garam selain untuk membuat sesuatu yang tawar, ya, menjadi ada rasanya. Ya, kalau tadinya tawar, kalau dibubuhi garam dia ada rasanya asin. Juga sebagai bahan pengawet makanan, ya, supaya awet itu biasanya digarami. Makanya ada kalau di Cirebon asinan gitu ya. Ya, segala apa buah, sayur diasinin itu awet. Ya. Ya, ada oleh-oleh manisan. Ya, tapi ada buah yang diasinkan jadi awet. Kemudian sebagai dapat membunuh kuman. Ya, garam ini juga dapat membunuh kuman, kemudian mencegah pembusukan. Artinya, ya, keberadaan kita di tengah-tengah dunia masyarakat haruslah dapat memberi rasa bagi dunia yang sedang tawar ini, rasa yang dapat menjadi berkat bagi semua. Yang saya ingin tekankan adalah di tengah-tengah masyarakat haruslah dapat memberi rasa. Kenapa? Karena dunia ini sedang tawar. Saya ingin membuka dulu dalam kitab Yosua pasal 1 ayat 9. Yosua 1 ayat 9. Saya akan bacakan. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati. Sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Ya. Ini adalah perkataan firman Tuhan kepada Yosua. Ya, Yosua dipilih Tuhan untuk menggantikan Musa memimpin bangsa Israel. Ya, memimpin bangsa Israel bukan perkara mudah.
Karena bangsa ini bangsa yang keras kepala. Ya. Tegar tengkuk. Susah diatur. Karep dewek kalau kata orang Cirebon. Tidak mudah. Musa pun seringkali bergumul menghadapi bangsa ini. Yosua tahu persis. Sehingga ketika dipercaya Tuhan memimpin bangsa ini, Yosua sepertinya sanggup enggak ya? Bisa enggak ya? Karena dia tahu siapa Israel. Oleh sebab itu, di awal kepemimpinannya Tuhan terlebih dahulu memberikan firman-Nya. Ayat 9 ini dikatakan, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkan hatimu, janganlah kecut dan tawar hati. Apa itu arti kecut? Ya, kalau saudara buka, ya buka di kamus, kecut itu takut, ya, takut, gentar, ya, cemas, ya. Dan jadi paket dengan tawar hati. Karena tawar hati maknanya itu apa? Patah semangat. Tidak lagi percaya diri. Putus asa, putus pengharapan. Ini akibat dari apa? Akibat kecut tadi, akibat takut tadi. Dan bangsa Israel pun pernah mengalami, ya, ketika menghadapi bangsa Kanaan yang notabene mereka adalah bangsa-bangsa raksasa, mereka takut sehingga patah semangat. Udahlah, nggak usah ke sana, percuma kita kalah. Ini kondisi Israel. Dan inilah yang terjadi dalam kondisi saat ini di tengah-tengah dunia ini. Mereka sedang dalam keadaan ketakutan, kecemasan, kebimbangan. Sehingga ada terjadi banyak orang-orang yang mulai patah semangat, putus harapan. Inilah makanya dibutuhkan kehadiran orang-orang percaya. Untuk apa? Mereka harus menjadi garam. Memberi rasa kepada dunia yang sedang tawar hati ini. Supaya apa? Mereka kembali dipulihkan kepercayaannya. Mengalami kekuatan yang baru. Oleh siapa? Oleh kita sebagai orang-orang percaya. Kehadiran kita dibutuhkan oleh dunia ini yang sedang dalam keadaan ketakutan, kecemasan, kebimbangan. Sehingga mereka putus asa. Hilang pengharapan, hilang kepercayaan. Makanya firman Tuhan katakan, kamu ini adalah garam dunia. Jangan sampai garam itu menjadi apa? Tawar. Tetapi garam itu tetap berfungsi memberi rasa bagi dunia ini. Amin. Itulah ketika kita hidup menjadi garam dunia. Kita langkah poin kedua. Hidup menjadi terang dunia. Ayat 14, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi, artinya apa? Terang itu membuat segala sesuatunya menjadi jelas. Ya. Di dalam Ayub 34 ayat 22 itu dikatakan kegelapan itu adalah kejahatan. Ya. Bahwasanya dunia ini sedang dilanda kegelapan atau kejahatan. Ya. Disinilah pentingnya kehadiran kita sebagai terang dunia. Bagaimana terang dunia ini menerangi dunia ini yang diliputi kegelapan atau yang diliputi kejahatan. Saat ini ada banyak manusia
yang tidak tahu berbuat baik atau berbuat salah. Mereka tidak ngerti. Ya. Yang salah bisa jadi benar, yang benar jadi bisa salah. Itu pun terjadi di pengadilan. Asal ada uang, orang bisa mempengaruhi keadilan. Yang benar jadi salah, yang salah jadi benar. Itulah kondisi dunia. Dunia tidak lagi bisa membedakan mana yang salah, mana yang benar. Oleh sebab itu, kehadiran orang-orang percaya yang digambarkan sebagai terang dunia itu sangat dibutuhkan. Berbicara tentang terang, terang adalah kebenaran firman Tuhan. Dunia sedang membutuhkan kebenaran yang sesungguhnya yang mereka bisa dapatkan dari kehidupan orang-orang Kristen, orang-orang percaya. Itulah mengapa kehadiran kita sangat dibutuhkan oleh dunia, karena kehadiran kita akan membawa dampak, menginformasikan akan kebenaran firman Tuhan. Walaupun di dunia ini, ya, ada kelompok-kelompok yang menuduh firman Tuhan itu palsu, sehingga tidak usah dipercaya. Itu adalah cara iblis untuk mendegradasi kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu, kita sebagai orang-orang percaya, mari kita hadir di tengah-tengah dunia ini menyatakan kebenaran firman Tuhan di tengah-tengah dunia. Supaya apa? Mereka celik akan melihat kebenaran yang sesungguhnya. Puji Tuhan. Poin ketiga. 10 menit lagi. Mungkin sudah 8 menit lagi. Poin ketiga. Hidup yang bercahaya. Ayat 16 dikatakan, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Hendaklah terangmu bercahaya, artinya apa? Kebaikanmu diketahui semua orang. Bukankah tadi lilin yang ditaruh, api yang ditaruh di kaki Dian itu jangan ditempatkan di bawah gantang, ya, atau di bawah tempat tidur, ya, cahayanya nggak akan menerangi. Mari, ya, bercahayalah bagi dunia. Kita kehadiran sebagai orang-orang Kristen datang menerangi dunia ini supaya apa? Setiap kebaikan kita diketahui oleh semua orang. Next. Hidup yang bercahaya, yaitu umat Kristen harus mampu menjadi pembimbing dan menuntun orang lain yang tersesat dan memberikan pengharapan, memberikan nasihat, serta motivasi, ya. Motivasi tentunya motivasi sesuai firman Tuhan, ya. Di dunia ini banyak motivator, tapi tidak semua motivator orang Kristen, sehingga kadangkala apa yang disampaikan melenceng dari firman Tuhan, ya. Motivasi sesuai firman Tuhan bagi sesama. Ada banyak orang di sekitar kita yang merasa dirinya tidak berharga. Nah, ya. Mungkin di antara kita ada yang, aduh, saya sih nggak bisa apa-apa. Saya sih orang nggak punya. Saya sih malah banyak masalah. Saudaraku, Tuhan tidak pernah ciptakan manusia itu bukan tanpa tujuan. Setiap manusia diciptakan untuk satu tujuan. Ya tadi, tujuannya adalah dipanggil untuk menjadi berkat. Oleh sebab itu mari, sebagaimana Yesaya katakan di dalam Yesaya 43 ayat 4a dikatakan, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Ingat, engkau berharga di mata Tuhan, sehingga Dia sangat mengasihi kita. Terbukti apa?
Dia turun ke dalam dunia menjadi rupa sebagai manusia Yesus. Untuk apa? Untuk memulihkan kehidupan kita, memulihkan kondisi kita yang sudah terpuruk, terikat, jatuh di dalam dosa. Tuhan angkat kembali, Tuhan hidupkan kembali supaya menjadi manusia-manusia yang berharga di mata Tuhan. Karena Tuhan sangat mengasihi, sehingga jangan pernah ada lagi di antara kita yang mengatakan saya ini tidak berguna. Engkau berguna di hadapan Tuhan. Jadilah orang-orang percaya yang membawa dampak. Mari bekali hidupmu melalui komsel-komsel yang ada di tempat ini. Saudara bisa belajar banyak akan kebenaran firman Allah. MSK menjadi seperti Kristus, bukan lagi menjadi sesuatu yang di awang-awang. Tetapi ketika kita memutuskan untuk kita belajar akan firman Tuhan, lengkapi hidupmu dengan firman Tuhan, maka hidupmu akan diubahkan dalam pimpinan Roh Kudus, berubah menjadi seperti Kristus. Mari, saudara, bekali hidup kita. Abah, ayo baca Alkitab. Terus baca firman Tuhan. Supaya engkau semakin mengerti kebenaran firman Tuhan. Semakin mengerti kehendak Tuhan. Sehingga di situ engkau akan menemukan ada kasih Allah yang sesungguhnya disiapkan bagi setiap kita yang mau menggapainya. Amin. Dengan kasih Allah hidupmu akan berubah. Dengan kasih Allah hidupmu itu akan kembali dipulihkan. Berharga di mata Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jadilah berkat bagi masyarakat, bagi sekitar kita, bagi saudara-saudara kita, di tempat pekerjaan kita, di tempat usaha kita. Jadilah berkat, karena itulah yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita semua. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan nyanyikan hidup ini bukan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Sekali lagi katakan hidup ini. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini sudah
menjadi berkat. Hidup ini sudah jadi berkat. Inilah Tuhan, kerinduan kami, supaya hidup kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Karena itu yang Tuhan mau untuk kami lakukan. Oleh sebab itu Allah Roh Kudus pimpin kami, mampukan kami, untuk kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan dengan benar, melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Sehingga sungguh benar-benar kehidupan kami menjadi berkat bagi orang lain. Di tengah dunia ini sedang dilanda akan ketakutan, akan kecemasan, kehadiran kami Tuhan sebagai garam yang memberi rasa, sehingga kehadiran kami sungguh boleh membawa orang-orang yang dilanda ketakutan ini, mereka boleh dikuatkan. Karena sesungguhnya Tuhan menyertai setiap orang-orang yang percaya kepada Engkau. Di tengah dunia yang gelap ini ya Tuhan, kehadiran kami sebagai terang Kristus, sebagai cahaya kebenaran, biarlah itu pun membawa dunia ini mengerti dan mengenal kebenaran Kristus. Oleh sebab itu pakai kehidupan kami menjadi garam, menjadi terang di tengah-tengah dunia ini, yang berdampak bagi kebaikan untuk mereka-mereka yang hidup di dalam ketakutan, di dalam kegelapan, di dalam kejahatan, supaya kehadiran kami berdampak untuk pemulihan yang baik bagi mereka. Tolong kami Tuhan, tolong kami, pakai hidup kami boleh menjadi berkat bagi masyarakat di sekitar kami, di tengah-tengah kehidupan rumah tangga kami, di tengah-tengah keluarga besar kami, di tengah-tengah perusahaan di mana kami bekerja. Tuhan, pakai kehidupan kami menjadi berkat ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih untuk pimpinan-Mu atas ibadah yang kedua ini sehingga berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan, biarlah kiranya kami semua boleh merasakan berkat yang luar biasa dari Tuhan, memberi kekuatan kepada kami, memberikan keteguhan di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Saat ini juga kami berdoa untuk hamba-hamba-Mu yang sudah melayani akan ibadah sepanjang hari ini, ibadah pertama, ibadah kedua, ibadah sekolah minggu. Tuhan, Engkau memberkati hamba-hamba-Mu. Berkat kuat kuasa daripada Allah menyertai setiap hamba-hamba-Mu. Engkau terus pakai ya Tuhan, pakai menjadi berkat bagi jemaat Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga untuk persembahan yang dibawa oleh umat-umat-Mu, jemaat-Mu Tuhan di tempat ini. Berkati Tuhan segala persembahan yang dibawa, persembahan syukur, persembahan persepuluhan. Tuhan berkati. Mereka memberikan dengan penuh sukacita, dengan ketulusan hati. Engkau memberkati ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang seminggu depan akan berulang tahun. Tuhan berkati dengan bertambahnya usia. 1 tahun Tuhan, Engkau tambahkan juga ke pertumbuhan rohani mereka semakin kuat di hadapan Tuhan, semakin dewasa di hadapan Tuhan, sehingga mereka menjadi orang-orang yang kuat di hadapan Tuhan, orang-orang yang mengerti kebenaran, dan mereka boleh menjadi berkat bagi sesamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur. Terima kasih atas pimpinan-Mu. Untuk doa berkat saya serahkan kepada Bapak Gembala. Sekali lagi Tuhan, terima kasih Engkau sudah memimpin ibadah kami. Yang pertama, ibadah umum, yang kedua, dan ibadah anak-anak di lantai atas. Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau sudah berfirman. Dan tolonglah supaya kami menjadi pelaku-pelaku firman. Kami semua kaya miskin menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Karena kami adalah garam dunia dan kami adalah terang dunia. Amin. Kiranya firman-Mu ya Tuhan dibukakan, dipahami karena Roh Kudus mengurapi kami,
dan dipraktekkan, karena kami adalah tanah baik bagi benih firman-Mu. Serta saudara-saudara ini semua Tuhan, sebentar kami akan pulang. Kami datang bersama dengan Tuhan. Kami ada di sini bersama dengan Tuhan. Kami pulang juga bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih banyak. Dan pada akhirnya saudara-saudara, terimalah kiranya kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih sayang dari Allah Bapa melimpah di dalam kehidupan saudara, dan persekutuan dalam Roh Kudus mempersatukan kita dari saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Terima kasih. Amin.